Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatur Rahma Aulia dari kelas 6C Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang kasus Ferdy Sambo yang sempat menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan cuma soal pembunuhan Brigadir J, tetapi berkaitan juga dengan penyalahgunaan kekuasaan, rekayasa kasus, dan pentingnya whistleblowing dalam mengungkap kebenaran. Dari kasus ini, kita bisa melihat bagaimana hukum, etika profesi, dan integritas sangat diuji. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kasus. Kasus ini itu bermula pada tanggal 8 Juli 2022, di mana Brigadir J ditemukan meninggal di rumah dinas Ferdy Sambo. Awalnya, pihak kepolisian menjelaskan kalau penyebab kematian Brigadir J adalah karena baku tembak dengan Baradae. Tapi setelah itu, keluarga korban merasa ada banyak kejanggalan, terutama dari luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J. Masyarakat juga mulai curiga karena informasi yang diberikan pihak kepolisian berubah-ubah. Akhirnya kasus ini terus disorot oleh media dan publik sampai Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kejadian sebenarnya. Yang selanjutnya ada kejanggalan dalam kasus. Kasus ini tuh ada beberapa kejanggalan yang dianggap janggal oleh masyarakat. Yang pertama, CCTV di sekitar lokasi kejadian dikabarkan rusak atau hilang. Padahal rekaman CCTV bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, luka pada tubuh Brigadir J juga dianggap tidak sesuai dengan penjelasan soal baku tembak. Barang bukti seperti handphone Brigadir J juga sempat hilang. Ditambah lagi, keterangan dari pihak kepolisian terus berubah-ubah sehingga masyarakat makin tidak percaya dengan penjelasan awal kasus ini. Selanjutnya ada pembongkaran rekayasa kasus. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya terungkap kalau sebenarnya tidak ada baku tembak seperti yang dijelaskan di awal. Ferdy Sambo diketahui memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Selain itu, tempat kejadian perkara juga direkayasa supaya terlihat seperti baku tembak. Tindakan ini termasuk obstruction of justice, yaitu usaha untuk menghalangi proses hukum dengan cara menutupi atau memanipulasi fakta. Yang selanjutnya ada tokoh yang terlibat. Dalam kasus ini ada beberapa tokoh yang terlibat. Yang pertama adalah Ferdy Sambo yang dianggap sebagai otak dari pembunuhan Brigadir J. Yang kedua ada Putri Chandrawati sebagai istri Ferdy Sambo yang juga ikut terlibat dalam kasus ini. Terus ada Baradae atau Richard Eliezer yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J sesuai dari perintah Ferdy Sambo. Selain itu ada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga membantu dalam kejadian tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal bisa melibatkan banyak pihak, apalagi kalau ada kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Slide selanjutnya ada whistleblowing dalam kasus Ferdy Sambo. Nah, whistleblowing sendiri adalah tindakan seseorang yang melaporkan pelanggaran, kejahatan, atau tindakan tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak yang berwenang. Orang yang melakukan pelaporan tersebut disebut whistleblower. Dalam dunia hukum dan organisasi, whistleblower memiliki peran penting karena sering kali merekalah yang mengetahui fakta sebenarnya dari suatu pelanggaran yang ditutupi. Dalam kasus Ferdy Sambo, sosok yang paling dikenal sebagai whistleblower dan justice kolaborator adalah Richard Eliezer atau Baradae. Pada awal kasus, Baradae mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Ia memberikan keterangan bahwa telah terjadi baku tembak antara dirinya dengan Brigadir J akibat dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Narasi ini awalnya dipercaya publik karena disampaikan langsung oleh pihak kepolisian. Tapi setelah penyelidikan berjalan, Baradae akhirnya mengungkap fakta sebenarnya kepada penyidik. Ia mengakui bahwa tidak terjadi baku tembak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Baradae menyatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengakuan ini menjadi titik penting dalam pembongkaran kasus karena membuat skenario palsu mulai runtuh. Keberanian Baradae sangat besar risikonya karena ia harus melawan orang
jenderal polisi yang berpangkat tinggi memiliki kekuasaan dan pengaruh besar di institusi kepolisian. Dalam kondisi seperti itu, bawahan biasanya merasa takut untuk berbicara jujur karena khawatir akan ancaman, tekanan, atau hukuman. Tetapi pada akhirnya Baradae memilih untuk mengatakan kebenaran dan bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Selain sebagai whistleblower, Baradae juga disebut sebagai justice collaborator. Justice collaborator sendiri itu adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar. Karena bantuan tersebut, Baradae mendapat perlindungan hukum dan hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa whistleblower memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa keberanian seseorang untuk berkata jujur, kemungkinan besar fakta sebenarnya akan sulit terungkap. Dari kasus ini juga, kita belajar bahwa kejujuran dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran sangat diperlukan demi terciptanya keadilan. Selanjutnya, ada hambatan whistleblowing dalam kasus Sambo. Hambatan yang pertama adalah budaya loyalitas terhadap atasan. Dalam institusi kepolisian, bawahan biasanya dituntut untuk patuh dan loyal kepada pemimpinan. Karena Ferdy Sambo merupakan pejabat tinggi Polri dengan jabatan dan pengaruh besar, banyak anggota merasa takut untuk menentang atau membantah perintahnya. Budaya loyalitas yang berlebihan ini dapat membuat bawahan yang lebih memilih diam meskipun mengetahui adanya kesalahan. Hambatan yang kedua adalah adanya rasa takut terhadap ancaman dan tekanan. Whistleblower sering menghadapi tekanan psikologis maupun ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dalam kasus Sambo, Baradae berada dalam posisi yang sangat sulit karena ia harus memilih antara mengikuti perintah atasan atau mengatakan kebenaran. Jika ia melawan, ia beresiko kehilangan karir, mendapat tekanan, bahkan kemungkinan ancaman terhadap dirinya dan keluarganya. Hambatan yang ketiga adalah budaya kode of silence atau budaya tutup mulut. Budaya ini terjadi ketika anggota organisasi memilih untuk saling melindungi dan tidak membongkar kesalahan yang dilakukan sesama anggota demi menjaga nama baik institusi. Akibat budaya ini, pelanggaran seringkali ditutupi sehingga kebenaran sulit terungkap. Dalam kasus Sambo, awalnya banyak pihak ikut mendukung narasi palsu tentang baku tembak sehingga masyarakat sulit mengetahui fakta yang sebenarnya. Hambatan yang berikutnya adalah kurangnya perlindungan terhadap whistleblower. Banyak orang takut menjadi pelapor karena khawatir tidak mendapat perlindungan hukum. Mereka takut dikucilkan, kehilangan pekerjaan, atau menjadi sasaran balas dendam dari pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap whistleblower sangat penting agar masyarakat berani melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Yang selanjutnya ada penyelesaian kasus. Setelah fakta-fakta mulai terungkap, proses hukum terhadap para pelaku akhirnya bisa berjalan secara terbuka. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai pelaku utama atau otak pembunuhan Brigadir J, kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Ferdy Sambo, dan ia juga diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga dijatuhi hukuman karena terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sementara itu, Baradae mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku lainnya karena dianggap kooperatif dan membantu mengungkapkan fakta sehingga justice kolaborator. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan terhadap pihak yang membantu penegakan keadilan. Kasus ini juga memberikan dampak besar terhadap institusi kepolisian, di mana masyarakat mulai mempertanyakan integritas aparat penegak hukum karena adanya upaya rekayasa kasus dan obstruction of justice. Kepercayaan publik terhadap Polri sempat menurun karena banyak orang yang merasa kecewa melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan di dalam institusi hukum. Akibat kasus tersebut, Polri melakukan evaluasi dan reformasi internal. Pemerintah dan masyarakat juga mulai menyoroti pentingnya transparansi, profesionalisme, dan pengawasan dalam institusi penegak hukum.
Selain itu, kasus ini membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan terhadap whistleblower dan justice kolaborator. Dari penyelesaian kasus ini dapat kita lihat bahwa hukum tetap dapat ditegakkan meskipun pelaku memiliki jabatan tinggi. Kasus ini menjadi contoh bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya kebal hukum. Selanjutnya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam kasus Ferdy Sambo menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam sebuah institusi. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana obstruction of justice dilakukan melalui manipulasi bukti, perubahan informasi, dan rekayasa tempat kejadian perkara untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya. Namun di balik semua itu, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran whistleblower dan justice kolaborator dalam mengungkapkan kebenaran. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa integritas dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam profesi apapun, terutama dalam institusi penegak hukum. Selain itu, perlindungan terhadap whistleblower juga harus diperkuat agar masyarakat tidak takut melaporkan pelanggaran. Negara dan institusi harus menjamin keamanan, perlindungan hukum, dan hak-hak whistleblower supaya mereka dapat menyampaikan kebenaran tanpa tekanan atau ancaman. Dari kasus Ferdy Sambo, masyarakat dapat belajar bahwa penegakan hukum yang adil hanya dapat terwujud apabila ada transparansi, keberanian untuk berkata jujur, dan komitmen untuk menegakkan keadilan tanpa memandang jabatan atau kekuasaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus Ferdy Sambo, mulai dari latar belakang kasus, proses rekayasa kasus, hingga pentingnya whistleblowing dalam mengungkap kebenaran. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa kejujuran, integritas, dan keberanian untuk menyampaikan fakta sangat penting dalam penegakan hukum. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.